Maaf lama openingnya. Langsung kita gaskon aja gak sih he? Halo guys, jumpa kembali dengan saya M. Alwirsyad dengan NIM 12120710308. Saya mahasiswa dari ilmu hukum akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan hukum laut. Salah satunya yaitu penyelesaian sengketa hukum laut internasional yang didampingi dosen pengampu kami yaitu Dr. Muhammad Darwis SH.MH. Baik, saya sini akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama yaitu dalam hubungan internasional terdapat permasalahan yang bernama sengketa. Sengketa itu sendiri berarti hal-hal yang menyebabkan perbedaannya pendapat, pertikaian, dan pembantaran. Adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara, karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1973 tentang hak dan kewajiban negara. Kemudian, pentingnya wilayah bagi keberadaan suatu negara sering menyebabkan terjadinya beberapa perebutan wilayah suatu negara oleh negara lain. Wilayah yang diklaim biasanya berupa wilayah daratan, wilayah laut, atau bahkan perebutan pulau. Sengketa wilayah yang secara garis besar dapat disebutkan dalam dua hal, yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara atau juga dapat dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan. Menariknya bahwa sengketa wilayah sering dialami oleh satu negara dengan negara lain yang secara geografis berdekatan atau bertetangga, dan bahkan sengketa tersebut sudah terlalu berlarut hingga menyebabkan negara-negara tetangga tersebut saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian konflik atau sengketa yang muncul sering terjadi karena perbedaan persepsi tentang suatu wilayah atau lingkungan yang dilakukan secara sadar, atau lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik maupun sosial. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari hukum laut internasional. Baik, hukum laut internasional yaitu laut, terutama laut samudra, memiliki kualitas istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut. Oleh karena itu, hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan tentang tingkah laku masyarakat sebagai anggota dan bertujuan untuk menciptakan tata tertib di antara anggota masyarakat itu. Laut adalah perairan luas yang menghubungkan banyak benua dan pulau di seluruh dunia. Dalam hal pelayaran, perdagangan, dan penelitian ilmiah, masyarakat internasional dan subjek hukum internasional yang berkepentingan dalam mengambil tindakan hukum melalui laut. Dengan demikian, pada hakikatnya segala peraturan hukum yang berlaku di negara manapun harus berlaku jika telah melewati batas menginjak pada laut. Baik, hal ini sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional apabila seorang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah negara yang berhubungan dengan laut, baik laut yang berada di wilayah negara atau laut yang berada di luar negara. Baik,
hukum dan ketertiban internasional laut di dunia telah diminta untuk mengatur kepentingan berbagai semua bangsa. Salah satu bidang hukum internasional paling awal adalah hukum laut, meskipun 3 konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan pada tahun 1958, 1960, dan 1973 sampai 1982 merupakan katalis untuk kodifikasi dan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Baik, banyaknya terjadinya sengketa hukum laut internasional, saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa dalam hukum laut internasional. Baik, penyelesaian sengketa dalam hukum laut internasional sebelum UNCLOS seperti sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang sudah ada. Menurut UNCLOS 1982, setiap negara yang bersengketa yang berhubungan dengan permasalahan laut untuk segera menyelesaikan sengketa. Terjalinnya hubungan internasional antara negara lain seringkali menimbulkan sengketa-sengketa di antara kedua pihak, seperti hal kepentingan dari masing-masing baik di bidang hukum, ekonomi maupun bidang politik. Baik, masyarakat internasional semakin menyadari bahwa besarnya bahaya dalam menyelesaikan sengketa dalam cara perang. Misalnya secara perang atau militer sudah tidak digunakan lagi, dan sudah dibentuk sekarang, yaitu Pengadilan Hukum Internasional, merupakan organ utama sebagai pengganti dari penyelesaian sengketa hukum internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi cara-cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu ada secara negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh manusia. Yang kedua yaitu pencairan fakta. Yang kedua yaitu sengketa seringkali berawal dari mempersoalkan sengketa yang mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi seringkali permasalahan yang bermula pada perbedaan pandangan pada hidup terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu jasa-jasa baik. Jasa-jasa baik ini merupakan cara penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya. Yang keempat yaitu ada mediasi. Mediasi ini merupakan cara atau metode penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut sering disebut dengan mediator. Mediator dalam hal ini bisa negara, organisasi internasional maupun individu. Baik, yang kelima itu konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, lembaga atau HOC yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan yang diterima oleh pihak maupun putusan tidak mengikat para pihak. Yang keenam, arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Dan yang ketujuh yaitu pengadilan internasional, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara pengadilan. Penggunaan cara ini bisa ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang di atas tidak berhasil, maka pengadilan dapat menyelesaikan sengketa ini. Pengadilan internasional ini terbagi dua, yaitu pengadilan permanen atau International Court of Justice dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Baik, dapat kita simpulkan bahwa dari materi yang saya paparkan atau yang saya telah jelaskan,
sengketa laut internasional adalah masalah perbedaan pendapat yang terjadi antara negara-negara atau subjek hukum internasional yang meliputi kenyataan. Dengan adanya fakta yang terjadi, hukum atau politik di mana penuntut atau pernyataan tersebut ditolak oleh suatu pihak, yaitu negara dan dengan negara lainnya, dan melakukan tindakan balik atau diingkari oleh para pihak atau negara. Baik, prosedur penyelesaian sengketa bagi negara-negara yang berhubungan dengan wilayah kelautan antar negara dapat dilihat pada pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Landas kontinen memberikan batas klaim bagi negara pantai dengan batas minimal 200 mil laut dan klaim maksimal sejauh 350 mil. Berdasarkan pada rumusan baru tersebut, terkaitkan faktor geomorfologis dan geofisik dengan daratan suatu negara pantai hanya berkaitan dengan klaim maksimal landas kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1982, mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Yang kedua, yaitu mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengatur tentang beberapa pembatasan atau pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur dalam bagian kedua. Baik, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan atau saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah, bisa dimaafkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.